Doa infinite love itu sangat penting. Afirmasi itu sangat penting. Itu membongkar mental block ibu, membongkar pikiran bawah sadar ibu, merombaknya kembali. Jadi sebenarnya semua yang saya bagikan itu sangat penting. Ibu punya tujuan hidup. Boleh tahu apa? Ya, pengen sehat terus sampai anak-anak Nah, dewasa. saran saya, ibu berhenti menginginkan ibu sehat. Stop. Stop berharap, berkeinginan ibu sehat. Tahu kenapa berhenti? Karena dengan kita menginginkan sehat, berarti kita merasa bahwa kita tidak sehat. Itu, ibu cerdas. Makanya awalnya apa saya bilang? Ibu sudah baca afirmasi yang saya buat. Itu afirmasi itu saya buat, kondisi saya 180 derajat berbeda dengan isi afirmasi itu. Dapat ya? Saya sehat. Di situ tidak ada kata-kata saya ingin sehat. Saya sehat. Waktu ibu menanamkan ke hidup ibu, ke jiwa ibu, ke sukma ibu, ke ruh ibu, ke pikiran bawah sadar ibu bahwa ibu sehat, itu seluruhnya akan bekerja untuk memenuhi kata-kata ibu itu. Ibu sedang memerintahkan ke diri ibu bahwa ibu sehat. Itulah yang ibu nanti akan dapatkan kekuatan kata-kata bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah doa. Jadi sampai ibu masuk pada tahap, pada kondisi mensyukuri kondisi ibu sekarang. Karena kalau ibu nggak ada di posisi sekarang, ibu nggak akan belajar, ya toh? Ibu nggak akan meluangkan waktu untuk masuk ke dalam ibu lalu berbenah. Jadi itu yang saya bilang, Bu, berhenti menangis. Saat ibu menangis, ibu sedang menghancurkan sisa-sisa perjalanan ibu. Ibu tidak perlu menanamkan atau mengucapkan sulit. Waktu ibu ngucapin sulit, terjadi. Dapat ya? Jadi lawan dia. Sebenarnya bukan dilawan, rubah dia 180 derajat. Makanya saya tanya, tujuan ibu apa? Cita-cita impian ibu dalam hidup ini apa? Sebenarnya bukan sehat. Ibu pasti punya impian. Apa? Keluarga yang demikian. Nikmati dari sekarang. Lewat apa? Lewat perasaan ibu. Makanya saya bilang di grup itu, kalau ada yang bertanya, saya belum merasa, udah pelajari belum materi-materi yang saya kasih? Belum. Wah, itu sama dengan seperti ini, Bu. Ibu bayar ke suatu restoran mewah 4 juta. Mewah toh, satu orang 4 juta, Bu, masuk ke dalam untuk makan, bebas makan apa aja. Lalu ibu bayar nih di depan, ibu masuk. Waktu ibu masuk, ibu sudah menikmati makanannya? Belum. Ibu duduk cari tempat terbaik, ibu sudah menikmati makanannya? Belum. Apa yang perlu ibu lakukan? Udah bayar loh 4 juta, Bu. Apa yang perlu ibu lakukan? Makan. Ya? Pesan makanan, Pak. Oh enggak, ini makanannya. Ini restoran yang siap saji tinggal ambil. Ini analoginya ya, contoh. Ambil makanannya dan makan. Nah, ambil makanannya. Waktu ibu ambil makanannya, ibu pun belum menikmatinya toh. Lalu apa? Disendok, dimasukkan. Ibu sudah masukkan ke mulut, ibu sudah menikmatinya. Sudah sampai ke tujuan? Belum. Perlu dikunyah toh. Dikunyah, dirasakan, dinikmati lalu ditelan. Di Rumah Sehat Nuswantara pun begitu, Bu. Itu sajiannya itu sangat mewah, Bu. Tapi kalau ibu nggak lakukan, nggak ada artinya. Ibu mau masuk tadi di pintu masuk mau bayar 400 juta, 4 miliar, ibu nggak akan menikmati apa-apa kalau nggak dilakukan. Jadi ini ibu beruntung, malah saya ajak video call. Biasanya orang japri saya aja saya larang di grup ya, di grup kita ngobrol. Jadi ibu beruntung, saya berharap, saya mau ibu gunakan kesempatan yang sudah saya berikan, saya layani japri, bahkan saya ajak video call. Bukan hanya video call, tadi saya booster sekitar 4 atau 5 menit, saya rasakan cukup, makanya saya bilang cukup. Nah, jadi saran saya, baca afirmasi saya, lalu buat afirmasi ibu, konversi ke diri ibu. Itu kan punya saya. Ibu menyesuaikan dengan kondisi ibu. Kondisi ibu saat ini dan cita-cita ibu. Ingat, gunakan selalu kata-kata positif. Tadi saya pun
bicara, kalau ibu perhatikan, saya bilang begini, waktu ibu sudah masuk ke restoran itu, apa yang perlu ibu lakukan supaya menikmati hidangan di sana? Saya nggak pakai kata apa yang harus ibu lakukan. Harus itu oke, bukan negatif, tapi di sana ada unsur keterpaksaan. Tapi kalau ibu sudah merasa ibu perlu, lalu memilihnya, di sana ada kenikmatan, Bu. Bayangkan hanya kata-kata loh. Itu baru kata-kata. Kalau ibu harus melakukannya, terpaksa toh. Tapi waktu ibu menanamkan dalam pikiran ibu, saya memilih untuk melakukannya. Saya perlu melakukan ini. Ibu berangkat dari sukacita, bukan dari keterpaksaan. Ibu senang melakukannya. Seperti itulah saya di RSN. Saya senang melakukannya. Saya nggak merasa terpaksa. Saya nggak merasa harus. Kapan aja saya bisa melakukannya, berbuat baik, memotivasi orang. Lihat impian ibu, cita-cita ibu, maka ibu akan melakukan apa aja untuk sampai ke sana. Cita-cita ibu, anak-anak, keluarga, panduannya, langkah-langkahnya sudah saya siapkan di RSN. Ada waktu luang, lebih baik ibu mendengarkan itu, karena Bu, semua video itu saya sudah doakan, saya sudah booster. Apalagi musik-musiknya. Ada di sana beberapa musik ibu dengarkan, gak ada kerjaan lagi gimana ibu dengar. Lalu sadari napas. Sekalipun ibu sedang rebahan, sedang duduk senderan, bukan posisi meditasi atau sadar napas, sampai ibu nanti merasakan segala sesuatu di dunia ini yang paling ibu butuhkan adalah napas. Ibu bisa bertahan hidup mungkin 1 bulan tanpa makan sama sekali. Ibu mungkin masih bisa bertahan hidup tanpa minum sama sekali selama 1 minggu. Tapi napas, berapa lama ibu bisa bertahan hidup tanpa bernapas sama sekali? Bayangkan kalau napas itu kita sadari. Lalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sampai nanti saat cakra-cakra ibu, tubuh spiritual ibu sudah membaik. Saya sudah sekitar 3 tahun lebih. Saya hanya mencontohkan, Bu. Kayak gini nih. Saya mencontohkan nih. Itu enak banget, Bu. Di belakang. Naik itu ke kepala tuh. Sampai ibu menikmati itu. Tapi untuk sampai ke sana, Bu, nggak cukup hanya menangis, malah itu merusak. Dapat ya? Ya, Pak. Jadi lihatlah kondisi ibu sekarang ini merupakan anugerah Tuhan, anugerah semesta. Kesempatan ini diberikan ke ibu untuk masuk ke kesadaran. Tanpa kondisi sekarang ini, ibu nggak akan video call berhadapan dengan saya. Setidaknya itu salah satu kebaikannya. Lalu di RSN, ibu berkumpul dengan orang-orang yang terus memperhatikan kesadarannya. Dengan siapa kita bergaul, kan itulah hidup kita toh. Kenapa? Kita akan terkontaminasi dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah energi. Kecuali ibu sudah sangat kuat lalu berkumpul dengan orang-orang toksik, ibu bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau enggak, ya udah ibu ikut ke mereka. Itu sebabnya di RSN itu selalu saya bawakan apa? Senang, bersemangat, termotivasi, positif. Dan itu menjadi kebiasaan. Kita saat ini, hari ini, saya hari ini, ibu hari ini merupakan hasil dari apa yang ibu pikirkan kemarin ke sebelumnya. Betul kan? Ibu hari ini ya bentukan dari masa lalu. Ibu besok bentukan dari masa lalu dan hari ini. Jadi segera berbenah dari sekarang. Bukan akan, bukan nanti, bukan besok. Sekarang, saat ini. Kalau besok itu akan menunda terus. Karena hari esok banyak banget. Berangkat dari semangat, motivasi terus diri. Karena ibu punya tujuan. Rasakan ibu sudah sampai di tujuan itu. Itu bekerja. Karena saat ibu memikirkan tujuan ibu lalu menikmatinya, seakan-akan itu sudah sedang terjadi. Ibu sedang memvibrasikan energi kebahagiaan ke alam semesta. Dan itu pasti ibu menariknya kembali ke hidup ibu. Itu ilmiahnya, Bu. Jadi imajinasikan impian ibu itu sudah sedang ibu nikmati. Kondisi ibu sekarang balikkan 180 derajat dalam pikiran ibu.
Itulah keluar biasaan pikiran manusia diciptakan Tuhan. Jadi kitalah yang membuat hidup kita baik atau sebaliknya. Pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu kita tarik datang. Ibu bilang ibu sakit. Ya udah itu yang datang, Bu. Nah, balikkan 180 derajat. Saya sehat, saya kaya raya, saya damai, saya berlimpah syukur, saya berlimpah cinta kasih. Ibu baca afirmasi saya itu, dalami lalu buat afirmasi ibu sendiri. Ya Bu, mohon maaf saya hanya berbagi saran. Ya, terima kasih Pak. Itu menyadarkan saya banget Pak. Semangat, semangat.